Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada surimi. Surimi ini seperti bahan yang setengah jadi. Dia bisa digunakan untuk olahan yang berikutnya. Surimi ini adalah hancuran daging ikan yang rendah lemak dan dagingnya, hasil hancurannya itu dagingnya putih. Nah, karena di surimi ini menjadi bahan setengah jadi untuk produk yang membutuhkan pembentukan gel, sehingga bahan yang mengganggu proses pembentukan gel itu harus dibuang. Nah, oleh karena itu di sini ada proses pencucian. Kemudian kalau penambahan garam dipakai ini untuk menjaga denaturasi yang berlebihan pada saat proses bleaching, proses pencucian yang berulang menggunakan es. Kenapa menggunakan es tadi? Pencuciannya supaya tidak rusak dagingnya, terutama rusaknya dalam arti denaturasi ya, terutama proteinnya. Sehingga ada proses pencucian yang berulang terus sampai dagingnya itu putih, tetapi miofibrilnya yang menghasilkan gel itu dia tetap ada di situ. Nah, oleh karena itu ada beberapa bahan yang ditambahkan ini, ada gula, ada polifosfat itu untuk menjaga itu denaturasi yang berkelebihan. Kemudian ada proses pengepresan untuk menekan jumlah airnya. Kemudian ada proses penggilingan. Nah, surimi ini disimpan dalam bentuk beku. Nah, beberapa industri pengolahan berbasis ikan sekarang lebih banyak menggunakan surimi karena itu bisa menekan waktu produksinya. Dan bahkan bisa menekan juga biaya produksinya, karena dari bahan beku itu kita langsung bisa menyampurkan untuk mengolah bakso, mengolah empek-empek. Tapi kalau dari bahan awal, kalau industri kan berbicara udah seperti itu ya, beda dengan home industri. Kalau industri besar kan dia udah produksinya udah banyak, sehingga menekan waktu misalnya proses filet atau mengambil dagingnya, mengerik dan seterusnya. Karena itu lebih banyak digunakan surimi. Nah, ini beberapa industri bakso menggunakan surimi, dan ada beberapa bakso ikan yang ingin menampilkan bahwa baksonya itu berwarna merah seperti daging sapi. Oleh karena itu di proses pencuciannya dia tidak sampai menghilangkan warna daging merahnya. Biasanya daging ikan pelagik, tongkol, tuna itu kan banyak daging merahnya. Proses pencuciannya itu tidak sampai menghilangkan banyak daging merahnya. Meskipun kalau di pelagik kan proporsi miofibrilnya juga tinggi ya, sehingga dia untuk menciptakan ikon bahwa bakso ikan itu image-nya tidak putih, kemerahan seperti daging merah. Bisa juga digunakan dan pernah mencoba menggunakan ikan daging merah untuk menghasilkan bakso. Nah, ini juga bisa untuk kamaboko, surimi itu. Nah, kalau kamaboko ya jelas dagingnya daging putih ya, karena produknya akan seperti ini. Sushi, ini petis seperti tadi pasta ikan, biasanya ada bahan pengentalnya. Nah, kemudian ini ikan kayu seperti saya bisa sampaikan, ini adalah ikan asap, tetapi bukan ikan utuh, dia ikan filet seperti ini, karena yang diinginkan adalah dia seperti bumbu dan kaldu. Nah, pertama memang ada proses perebusan. Setelah di filet ada proses perebusan, kemudian dikeringkan, kemudian masuk di proses pengasapan yang bertahap, ada 2 kali proses pengasapan, kemudian dia diserut. Nah, pada saat proses penyerutan ini ditambahkan ada beberapa jamur di situ untuk menghasilkan taste katsuobushi-nya ya. Nah, jadi beda dengan proses pengasapan yang pada umumnya. Ini kenapa kayu? Karena dia produknya kering, nanti harus bisa diserut dan bisa dibubuk juga. Oke. Nah, ini proses fermentasi. Ada beberapa produk ikan fermentasi, ada bekasem, ini pada umumnya pada ikan tawar. Di situ ada nasi dan ada garam.
Nah, garam tadi kan untuk menyeleksi bakteri pembusuk dan patogen. Nah, nasi ini ada support pertumbuhan bakteri asam laktat karena dia menjadi subun karbon yang untuk support pertumbuhan balnya, sehingga ada yang menambahkan karbohidrat. Ini rusip hampir sama dengan bekasem, tapi ini adalah bahannya ikan teri, ikan laut atau udang. Kalau di bekasem nasi, kalau di sini adalah gula aren. Sama prinsipnya untuk mensupport pertumbuhan mikrobanya dari gula aren itu, karena sumber karbonnya dia akan mensupport pertumbuhannya. Garamnya dia cukup tinggi. Ini juga bahan penelitian saya. Kalau di bawah 20 tidak berhasil jadi rusip dengan komposisi gulanya sekitar 10%. Tapi di sisi lain ada proses pembuatan dengan konsentrasi gula yang berbeda dan garamnya berbeda berhasil. Tapi yang dengan resep yang saya buat, kadar garamnya 25%, kadar gulanya 10%, itu yang jadi rusip. Kemudian ada satu lagi joruk namanya juga, ini juga jadi bahan penelitian saya. Kalau itu dari ikan tawar hampir sama dengan bekasem, tetapi kalau di joruk ada gula, ada nasi. Jadi proses penambahan karbonya tuh ada 2 jenis. Nah, kemudian ini ada bakso. Yang jadi penting di proses pembuatan bakso ini adalah produk emulsi. Jadi bakso empek-empek. Dia produk emulsi, artinya di situ ada lemak yang bisa bersinergi dengan proteinnya yang banyak di situ. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bakso. Image-nya bakso itu adalah bentuk bulat. Silakan bisa juga dibentuk yang lain kotak. Nanti kalau kalian ingin menciptakan produk yang unik, bakso segitiga, bakso kotak bisa dibuat. Kenapa seperti itu? Karena yang membantu membentuk yang kita inginkan itu adalah tepung. Nah, prinsipnya di filler atau tepung yang ditambahkan itu adalah tepung yang bisa mengikat air, mempunyai daya ikat air. Oleh karena itu, tetapi yang perlu diperhatikan untuk membuat bakso yang berperan di kenyalnya bakso itu adalah myofibril, sehingga untuk menghasilkan kualitas bakso yang bagus, yang jelas jumlah dagingnya lebih banyak daripada tepungnya. Karena tepung itu berperan selain dia membantu di proses pembentukan gelling karena sama-sama mengikat air, sehingga dia bisa merangkap air, akhirnya dia swelling dan membentuk gel sehingga kenyal. Tetapi perannya di situ adalah membantu supaya dia mudah dibentuk seperti yang kita inginkan. Kalau hanya ikan saja kita hancurkan kemudian kita rebus, dia bisa menggumpal tetapi tidak seperti yang kita inginkan bentuknya, sehingga butuh tepung tapioka. Kenapa tapioka? Dia bisa mengikat air, dia juga mulai proses gelatinisasi, di proses perebusan nanti dia membentuk gel juga. Dia bisa bersinergi dengan ikan. Kemudian di ikan yang diperhatikan di pembuatan bakso atau yang lain selalu ditambahkan garam. Ingat, di sifat kelarutan proteinnya larut di sedikit garam, myofibril, sehingga itu harus diekstrak keluar dari jaringan dagingnya, sehingga dia bisa bersinergi nanti pada saat proses membentuk gelnya. Nah, kemudian yang menjadi perhatian di sini, di proses perebusannya, di awal pembentukan gel yang sempurna, itu tidak boleh lebih dari 80 derajat Celcius untuk sampai membentuk bakso. Nah, itu yang diperhatikan. Karena kalau berkelebihan tidak sempurna, nanti pembentukan gelnya bisa bantat atau lebih keras. Tetapi kalau sudah jadi bakso, kemudian siap disajikan, itu di proses perebusan tidak masalah dengan suhu, dan harus dengan suhu yang tinggi karena dia gelnya sudah terbentuk. Ya, untuk pembentukan gelnya sempurna harus sekitar suhu 80, sehingga itu yang diperhatikan pada saat membuat bakso.
Ya, mau dalam bentuk apa nanti silakan. Kalian mau bentuk kotak, bentuk memang image-nya selama ini kan bulat. Tapi kan bisa kalian misalnya mau membuat yang bentuk yang unik, bisa. Tinggal peran si fillernya itu yang bisa menghasilkan bentuk yang berbeda. Prinsipnya itu. Sementara kalau di kerupuk ini ada proses penggorengan. Meskipun di adonan di awalnya sama. Nah, kalau di kerupuk, karena ini dilanjutkan dengan proses penggorengan. Nah, di prinsip di penggorengan itu dengan suhu yang panas, dia akan mendesak kadar airnya, sehingga keluar akhirnya dia mengembang. Nah, oleh karena itu yang diperhatikan di pembuatan kerupuk, beda kalau di proses perebusan, di produk yang basah, empek-empek bakso. Dengan protein yang tinggi, dia akan membentuk gel yang sempurna sehingga kenyal. Tapi kalau di kerupuk, kalau dibanyakin proteinnya, justru itu akan menghambat di desakan kadar air pada saat di proses penggorengan. Sehingga di kerupuk itu proporsi dagingnya beda dengan pada saat kita membuat bakso. Karena semakin tinggi proteinnya justru akan menghambat proses daya kembang kerupuk, karena proteinnya itu akan menghambat kadar air itu terdesak keluar pada saat proses penggorengan. Ya, itu yang jadi prinsip di pembuatan kerupuk atau produk yang ada proses penggorengan di situ. Nah, ini juga dari tepung yang digunakan juga beda-beda. Yang jadi prinsip di sini, tepung yang digunakan harus bisa mengikat, yang mempunyai daya ikat air. Karena itulah yang bisa mensupport pembentukan gel di adonan itu. Ya. Kemudian di kerupuk, di proses perebusan juga, kalau perebusan tidak tepat juga pembentukan gelnya tidak sempurna, sehingga ada bagian yang tidak matang. Tidak matang itu karena pembentukan gelnya tidak sempurna. Jadi itu di prinsip kalau sate hanya prinsip di sini. Ini juga produknya bukan produk kering ya, jadi tidak tahan lama. Ini juga untuk kalau ini model satenya ada penambahan adonan di situ ya, biasanya ada tepung atau yang lain untuk bisa membentuk seperti yang kita inginkan. Kemudian ini abon ini bisa disangrai, bisa digoreng. Sangrai atau goreng, prinsipnya juga kenapa dia bisa awet, karena ada proses penghilangan kadar air di proses penggorengan dan penyangraian itu. Nah, kemudian juga ada yang ditambahkan bahan yang lain, kluwih atau semacam kayak gori ya, itu menambah volume supaya lebih banyak jumlahnya. Ini kalau kita lihat ini ada daging kluwih ya, ada yang menambahkan kelapa, macam-macam sih, tapi semakin pure ikannya itu mempunyai kualitas yang lebih tinggi. Nah, kelemahan di abon ini adalah tengik, sehingga beberapa penelitian yang terakhir ini mencoba menambahkan antioksidan di proses pembuatan abon. Nah, ini dendeng prinsipnya di sini ini juga dendengnya setengah basah, yang bisa mengawetkan. Selain ada garam di situ, ada gula juga dan ada bumbu. Jadi image-nya dendeng itu berupa lembaran. Oleh karena itu biasanya yang dipakai dendeng ikan itu ikan yang berdaging tebal karena bisa di filet. Kemudian ini saya mencoba untuk membuat dendeng ikan rucah juga. Ini untuk membentuk lembaran supaya dagingnya itu bisa membentuk lembaran, karena ini daging ikan rucah kan kecil-kecil. Supaya jadi lembaran, saya coba tambahkan alginat dan coba tambahkan rumput laut coklat dan jadi. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.